Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan agama Islam di Indonesia. Agama Islam sendiri merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi, agama Islam masuk Indonesia itu didasari oleh 3 teori penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat India. Teori Gujarat India menyatakan bahwa agama Islam berasal dari negara India yang bermula pada tahun abad ke-7 Masehi atau abad ke-13 Masehi. Dan pembawanya berasal dari Gujarat. Dan teori ini dilandasi oleh fakta bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dan India sudah terjadi sejak dahulu. Dan teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa agama Islam di Indonesia berasal dari Arab, yaitu dengan didasari oleh perkembangan negara Islam di Indonesia yang peninggalan yang bercorak Islam. Dan yang terakhir adalah teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia melalui Persia. Dan bukti yang menyatakan bahwa teori ini benar adalah bahwa banyak kebudayaan yang sama dari agama Islam Persia dan agama Islam di Indonesia, seperti upacara-upacara adatnya dan hari rayanya. Berdasarkan 3 teori tersebut, menyatakan bahwa agama Islam disebarkan oleh 3 negara-negara pedagang, yaitu India, Persia, dan Arab. Adapun cara-cara yang dilakukan mereka untuk melakukan penyebaran agama Islam dalam berbagai bidang adalah sebagai berikut. Pertama adalah perdagangan. Saat para pedagang melakukan perdagangan, mereka melakukan dakwah Islam kepada rakyat Indonesia yang masih belum memeluk agama. Yang kedua adalah pernikahan. Wanita pribumi yang belum memiliki agama akan dinikahi oleh para pedagang muslim dan mereka akan diislami oleh para suaminya. Kemudian pada cara dakwah. Pada cara dakwah dilakukan oleh para ulama atau mubalik. Contohnya adalah Wali Songo yang melakukan penyebaran Islam melalui dakwah dari setiap daerah di Indonesia. Yang keempat adalah dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan didirikanlah sebuah pesantren untuk rakyat Indonesia membina agama Islam. Dan setelah mereka menyelesaikan pendidikannya, mereka akan kembali ke tempat asalnya dan melakukan dakwah di tempat asalnya. Kelima pada bidang kesenian, yaitu dengan sebuah kebudayaan yang marak di kalangan masyarakat akan diselipkan ajaran-ajaran agama Islam yang memudahkan untuk masyarakat menerima ajaran Islam tersebut. Dan yang terakhir adalah di bidang politik. Di bidang politik, dakwah kita didukung oleh para sultan-sultan dan raja-raja di daerah tersebut. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Kenapa bisa agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia? Dikarenakan faktor-faktor untuk masuk ke agama Islam itu sangat gampang. Nah, itu syaratnya. Yang pertama adalah syarat agama Islam sangat mudah, hanya perlu untuk menyebutkan 2 kalimat syahadat. Dan agama Islam bersifat demokratis, tidak mengenal perbedaan sosial, tidak mengenal sistem kasta. Yang ketiga adalah agama Islam masuk ke Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi yang sudah ada pada rakyat-rakyat yang ada di daerah tersebut. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan damai, tidak ada dengan kekerasan ataupun paksaan. Yang terakhir adalah faktor politik yang turut memperlancar penyebaran agama Islam di Indonesia ialah runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Baiklah, itu sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Maafkan bila ada salah-salah kata. Saya hanya manusia biasa, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.